Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 12 Juni 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuhan atas panas dan dingin. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita, sebab penyertaan Kristus kepada pemuda Ibrani di zaman Babel masih menjadi bagian kami hingga sekarang ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Patricia Pangaila. Kepada Ibu Patricia, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 12 Juni 2024 dengan judul Tuhan atas panas dan dingin. Ayat tema terdapat dalam Daniel 3 ayat 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saat ketiga orang Ibrani itu berdiri di hadapan raja, dia yakin bahwa mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang bijak lain di kerajaannya. Mereka setia dalam melaksanakan setiap tugas. Dia akan memberi mereka cobaan lagi, kalau saja mereka menunjukkan kesediaan mereka untuk bersatu dengan orang banyak dalam menyembah patung itu, maka semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika kamu tidak menyembah, dia menambahkan, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kemudian dengan tangannya yang terulur ke atas, ia bertanya, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sia-sia ancaman raja. Dia tidak dapat mengalihkan manusia dari kesetiaan mereka kepada penguasa alam semesta. Dari sejarah nenek moyang mereka telah belajar bahwa ketidaktaatan kepada Allah mengakibatkan aib, bencana, dan kematian, dan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, dasar dari segala kemakmuran sejati. Dengan tenang menghadap tungku api, mereka berkata, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, atau jika ini keputusan-Mu, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu, ya Raja. Iman mereka dikuatkan ketika mereka menyatakan bahwa Allah akan dimuliakan dengan menyelamatkan mereka, dan dengan jaminan kemenangan yang lahir dari kepercayaan mutlak kepada Allah, mereka menambahkan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kemarahan raja tidak mengenal batas. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, perwakilan dari ras yang dihina dan ditawan. Dengan memerintahkan agar tungku itu dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya, ia memerintahkan orang-orang perkasa di dalam pasukannya untuk mengikat para penyembah Allah Israel sebagai persiapan untuk segera dieksekusi. Namun Tuhan tidak melupakan miliknya.
Sewaktu para saksinya dilemparkan ke dalam perapian, Juru Selamat menyatakan dirinya kepada mereka secara langsung dan bersama-sama mereka berjalan di tengah-tengah api. Di hadapan Tuhan atas panas dan dingin, nyala api kehilangan kekuatannya untuk menghanguskan. Dikutip dari buku Prophets and Kings, halaman 507 sampai 509. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Patricia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang pemuda Ibrani yang bekerja bagi Raja Babel dikatakan dalam A Call to Stand Apart, halaman 53, paragraf 6. Pada awal karir mereka, datang kepada mereka tes karakter yang menentukan. Mereka harus makan dari makanan dan minuman anggur yang datang dari meja raja. Dalam hal ini, raja berpikir untuk memberi mereka sebuah ekspresi dari kebaikannya dan perhatiannya untuk kesejahteraan mereka. Tetapi, sebagian telah dipersembahkan kepada berhala. Makanan dari meja raja disucikan untuk penyembahan berhala. Dan jika mengambil bagian darinya, akan dianggap sebagai penghormatan kepada para dewa Babel. Dalam penghormatan seperti itu, kesetiaan kepada Jehovah melarang Daniel dan teman-temannya untuk bergabung. Bahkan, kepura-puraan hanya makan makanan atau minum anggur akan menjadi penyangkalan iman mereka. Pembentukan karakter Daniel dan teman-temannya bukan nanti saat menghadapi ujian yang besar, seperti menyembah patung, tetapi mulai dari hal-hal yang dianggap biasa, yaitu makan dan minum. Kemudian dalam The Upward Look halaman 83, paragraf 4 berkata, pertimbangan kedua dari para tawanan muda ini adalah bahwa raja selalu meminta berkat sebelum makan dan menyebut berhala-berhalanya sebagai dewa. Dia menyisihkan sebagian dari makanannya dan juga sebagian dari anggurnya untuk disajikan kepada dewa-dewa berhala yang dia sembah. Tindakan ini sesuai dengan instruksi agama mereka menguduskan keseluruhan untuk dewa kafir. Untuk duduk di meja di mana penyembahan berhala dilakukan, Daniel dan ketiga saudara-saudaranya dianggap akan menjadi penghinaan bagi Allah yang empunya langit. Keempat anak ini memutuskan bahwa mereka tidak dapat duduk di meja raja untuk makan dari makanan yang ditempatkan di sana atau untuk mengambil anggur yang semuanya telah dipersembahkan kepada dewa berhala. Jadi, Nebukadnezar berdoa kepada dewa-dewanya sebelum makan. Karenanya, jangankan makan, duduk saja di meja makan raja, Daniel dan saudara-saudaranya tidak mau. Sebab dengan duduk di meja makan penyembah berhala, hal itu akan menjadi penghinaan bagi Allah yang empunya langit. Mereka tidak mengejar kehormatan, tetapi kebenaran. Inilah proses pembentukan karakter dari Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Tetap teguh kepada Allah yang benar, Jehovah, meskipun hukuman berat mengancam. Itu sebabnya saat prosesi penyembahan patung emas dilakukan, Hanaya, Misael, dan Asaria menolak menyembah patung itu. Hidup mereka sepenuhnya bagi Allah yang benar. Apa yang terjadi kemudian? Raja Nebukadnezar begitu marah sehingga ketiganya dilemparkan ke dalam dapur api. Suratnya nomor 90 tahun 1897 paragraf 21 berkata, ketika orang-orang yang setia dilemparkan ke dalam dapur api, Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi. Kristus berdiri di sisi mereka, dan keempatnya berjalan di dalam dapur api. Nyala api mengenali kehadiran Dia yang perkasa dalam kekuasaan dan efisiensi. Tuhan panas dan dingin menuntut kepatuhan dari alam, dan nyala api kehilangan kekuatannya untuk menghanguskan. Dalam Ibrani, kita membaca tentang mereka yang dengan iman mereka memadamkan api yang dahsyat. Ibrani 11 ayat 34. Saudaraku, banyak orang Kristen yang percaya bahwa pada zaman Perjanjian Lama, Allah Bapa yang menyertai umat-umatnya.
Lalu anak Allah datang secara fisik ke dunia ini untuk menyertai umat-umat Allah. Dan kemudian setelah Yesus kembali ke sorga, mereka bilang ada oknum lain yang bukan Yesus, yang mereka sebut Allah Roh yang menyertai umat-umat Allah. Ajaran tersebut tidak selaras dengan Alkitab dan Roh Nubuat. Sejak zaman Adam sampai sekarang yang menyertai kita adalah Yesus Kristus, anak Allah. Ingat kembali, dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama halaman 308 paragraf 3. Adalah Kristus yang berbicara dengan Abraham di bawah pohon jati di Mamre. Kemudian, Fundamentals of Christian Education halaman 237 paragraf 1. Kristuslah yang menyampaikan hukum di Gunung Sinai dan dia mengetahui maksud dari semua ajarannya, kemuliaan dan keagungan hukum sorga. Dan para Nabi dan Bapa jilid pertama halaman 327 paragraf 1 menyatakan, selama masa pengembaraan Israel, Kristus di dalam tiang awan dan api adalah pemimpin mereka. Dan kita sudah pelajari dalam renungan pagi tanggal 27 Mei tahun 2024 bahwa yang menyertai Paulus adalah Yesus itu sendiri. Dan penyertaan yang sama masih menjadi bagian kita. Sebab Yesus telah berjanji untuk menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. From Heaven with Love, halaman 104, paragraf 3. Sementara Yesus melayani di dalam Ka'bah di atas, oleh Roh-Nya, ia masih melayani jemaat di bumi. Janji perpisahannya digenapi, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Kehadirannya yang memberi energi masih bersama gerejanya. Saudaraku dalam Tuhan, masih ada bukti-bukti lain tentang Yesuslah yang menyertai kita sejak zaman Adam sampai sekarang. Namun, apa yang sudah kita baca sudah cukup untuk ingatkan kita bahwa pengalaman Hanaya, Misael, dan Asaria dapat menjadi bagian kita, asal kita tetap teguh setia kepada Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, maka Dia akan menyertai kita oleh kehadiran anaknya yang disebut Immanuel. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua, menerima Roh-Nya Yesus dalam hati ini, sebab oleh kehadiran Roh-Nya lah Yesus menyertai kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pekabaran yang menguatkan bahwa sejak dahulu, sejak zaman Adam hingga sekarang ini yang menyertai kami adalah Yesus. Karena Engkau ya Bapa telah mengurapi anak-Mu sehingga dimanapun Yesus berada itu sama dengan keberadaanmu, dan apapun yang Yesus firmankan itulah berasal dari Engkau. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua membuka hati agar Kristus masuk dalam hati kami. Oleh kehadiran Roh-Nya, maka itulah perwujudan penyertaan Allah Bapa dan Anak-Nya dalam hidup kami. Maka pengalaman-pengalaman seperti Hanaya, Misael, dan Asaria boleh menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.